So, ya kita kerjakan mulai dari soal nomor 9 ya. Tersedia himpunan bilangan. Ini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 gitu ya. Jadi ada ya 100 bilangan. Nah, banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, kita cari dulu bilangan yang habis dibagi 3 itu ada berapa gitu. Nah, caranya itu banyaknya bilangan ini ya, ada 100 dibagi sama 3 gitu ya. Karena kan kalau habis dibagi 3 itu kelipatan 3 gitu. Jadi setiap 3 bilangan itu ada satu yang habis dibagi 3 gitu ya. Misalnya 1, 2, 3 berarti yang habis dibagi 3 itu yang kelipatan 3 yaitu 3 gitu kan. Nah berarti 100 dibagi 3. Nah ini nanti kan hasilnya koma-koma tuh. Nah itu kita bulatkan ke bawah gitu. Karena nanti kalau pembuatannya ke atas, dia ini bisa melebihi 100 gitu. Padahal ini cuma yang disediakan tuh 1 sampai 100 aja. Gitu ya. Jadi ini kan hasilnya 100 dibagi 3 itu 33,333 ya. Kalau dibuatin ke bawah berarti 33 gitu. Nah, terus ini yang ditanya itu banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 5 gitu. Jadi dia ada dua syarat ya. Dari 33 ini, mana sih yang dia itu nggak habis dibagi 5 kayak gitu. Karena kan yang berada di dalamnya 33 ini ada 33 bilangan itu ada yang habis dibagi 5, ada yang enggak gitu ya. Misalnya ini angka 33 itu habis dibagi 3 tapi dia nggak habis dibagi 5 gitu. Jadi 3 ini nggak termasuk gitu ya. Gitu. Jadi di dalamnya itu ada habis dibagi 5 dan nggak habis dibagi 5. Gitu. Berarti nanti apa ya? Jawabannya tuh akan lebih kecil gitu ya dari 33 karena ada yang dieliminasi lagi atau dibuang. Gitu. Nah, berarti untuk mencari tidak habis dibagi 5, kita cari dulu yang habis dibagi 5. Gitu. Supaya nanti tinggal ya dikurangin gitu ya. Yang habis dibagi 5 dibuang berarti kan sisanya yang nggak habis dibagi 5 gitu. Caranya, oke. Ini ya, berarti bilangan yang habis dibagi 3, tetap ya, ini tetap masuk. Habis dibagi 3 dan habis dibagi 5 gitu ya. Ini tidaknya ini nanti dulu. Jadi kita cari bilangan berapa sih yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5 gitu. Yaitu dia kelipatan dari 15. 15-nya didapat dari 3 dikali 5 gitu. Kelipatan dari 15 kan kalau paling kecilnya kan 15 ya. Nah, 15 ini kan kalau dibagi 3, 5. Kalau dibagi 5, 3 gitu kan. Jadi, ini tuh memenuhi kedua syarat ini. Dia dibagi 3 habis, dibagi 5 juga habis. Gitu. Berarti kita cari dari 1 sampai 100 ini ada berapa yang habis dibagi 15 gitu. Jadi ketika bilangan itu habis dibagi 15, otomatis dia kalau dibagi 3 juga habis, kalau dibagi 5 juga habis gitu loh. Jadi ya kita cari bilangan dari 100 ini berapa sih yang habis dibagi 15. Jadi caranya sama dengan ini ya. Berarti 100 dibagi 15. Sama dibuatin ke bawah hasilnya 6,66666. Berarti ya 6 gitu ya dibatin ke bawah gitu. Nah, ini dia habis dibagi 3 doang. Kalau ini dia habis dibagi 3 dan habis dibagi 5 gitu. Nah, yang ditanya yang habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 5 gitu. Berarti yang 6 ini harus dibuang nih. Karena dia habis dibagi 5 gitu. Berarti ya tinggal 33 dikurangi 6.
Hasilnya berapa? Iya, 27. Berarti yang B ya. 9B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Pada tahun pertamanya bekerja, seorang karyawan itu mendapat gaji pokok ini. Setiap tahun, gaji pokoknya itu naik sebesar ini. Jumlah gaji pokok tersebut selama 10 tahun pertama adalah, oke, berarti dia barisan aritmatika ya, SN, N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. S, karena 10 tahun pertama, berarti dia, ini kan setiap bulan ya gajiannya, tapi yang diminta itu total 10 tahun pertama. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau 10 tahun, tinggal dikali 10 ya, 12 dikali 10, berarti 120. N per 2, 120 bagi 2, 60, dikali 2A, A-nya ini, berarti 6 juta ya, plus N min 1-nya, 119, dikali bedanya 250.000. Di sini ya. Oke, berarti sama dengan 60 dikali 6 juta, ditambah 119 dikali 250.000. 29 juta 750.000. Oke, 60 dikali ini ditambah berapa? 35 juta 750.000. Ya, bentar. Ada yang salah sepertinya. Jumlah gaji pokok tersebut. Oh iya, gini. Yang ditanyakan jumlah gaji pokok tersebut ya. Gitu. Selama 10 tahun pertama. Jumlah gaji pokok tersebut. Iya, benar, SN. N per 2 kali 2 kali beda. Coba bantu cek ya, mana ya yang salah. 10 tahun pertama. Sebentar ya. Oh iya, salah ya. Maaf ya. Kita kita ganti. Ya, ini tuh apa? Naiknya itu setiap tahun, bukan setiap bulan gitu ya. Oke, jadi ya sama ya SN N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. Nah ini kan 10 tahun tuh. Gitu ya, berarti kita ini S10. N per 2 berarti 5 dikali 2A 6 juta. Ditambah N min 1-nya 9, bedanya 250.000. Berarti 5 dikali 6 juta ditambah 9 dikali 250.000.
2.250.000. 5 dikali 8.250.000. Hasilnya 41.250.000. Oke, nah ini jadi tahun pertama itu gajinya setiap bulan tuh 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu kan. Terus tahun berikutnya berarti 3.250.000 gitu setiap bulannya. Tahun ketiga naik lagi, tahun keempat naik lagi gitu. Nah, jadi ini tuh total 10 tahun pertama, cuman ini baru setiap tahunnya tuh baru baru gajian 1 bulan aja gitu ya. Jadi ini tuh total ketika ya anggap aja gaji bulan Januari tahun pertama ditambah gaji bulan Januari tahun kedua ditambah gaji bulan Januari tahun ketiga dan seterusnya gitu. Jadi ini setiap bulannya tuh setiap tahunnya tuh baru dihitung 1 kali gajian gitu ya. Padahal kan ini gajinya tuh setiap bulan ya gitu. Jadi total ini perlu dikalikan 12 ya supaya ya ada Februari, Maret sampai Desembernya gitu ya. Berarti tinggal ininya dikali 12 gitu ya. Ini kakak langsung ya mencatatnya. Nanti teman-teman kalau mencatatnya bisa lebih rapi, bisa lebih jelas gitu ya. Jadi ini untuk menjawab ini perlu dikali 12 gitu. Hasilnya yaitu 495 juta. Jadi yang D ya, 10D. Oke, kita lanjut ke 11. Ya, menyederhanakan. Hmm, yang ini kita faktorkan ya. Difaktorkan berarti yang pembilangnya. Bentar-bentar. Ini bisa kita sederhanakan dulu dengan cara sama-sama dibagi 2 ya. Jadi, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Berarti kan ini tinggal X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Yang bawah X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Kita faktorkan yang atas X min 5 plus 2 ya. Yang bawah plus 5 plus 2. Oke, ini sama bisa dicoret. Jadi X min 5 per X plus 5. 11D. Lanjut ke 12. Nilai dari 2 min K. Oke, ini yang ditanya. Kita dikasih tahu ini. 7K dikurangi 3 sama dengan 4K ditambah 6. Berarti 3K sama dengan 9. K-nya 3. Berarti 2K min 5. 2 dikali 3 dikurangi 5. 6 dikurangi 5. 1. 12 yang A. Lanjut nomor 13.
Oke, ya, 5x ditambah 3 kurang dari sama dengan 3x tambah 11. Berarti 2x kurang dari sama dengan berapa 8 ya? Jadi, ini nggak ada ini. Jadi x kurang dari sama dengan 4 gitu. Berarti karena dia bilangan asli berarti dimulai dari 1 ya. Kalau 0 itu bilangan bulat. Gitu, bilangan bulat dimulai dari 0. Kalau bilangan asli dimulai dari 1. Oke, berarti bilangan asli yang kurang dari sama dengan 4, 4-nya ikut ya, berarti 1, 2, 3, 4. Yang B, 13B. Nomor 14. Untuk keperluan kegiatan bersih-bersih kampung, 50 warga diminta membawa alat kebersihan. 17-nya bawa sapu, 25-nya bawa sabit, 10-nya bawa sapu dan sabit, dan banyak warga yang tidak bawa sapu maupun sabit adalah, oke, 50 itu total. Jadi 50 ini total. Nah, rinciannya apa aja? Rinciannya itu, dia ini ya, 17 ini membawa sapu. Gitu. Tapi ternyata ini, di antara 17 orang ini ternyata dia itu ada yang membawa sapu aja, ada yang membawa sapu dan sabit gitu. Ya. Jadi kalau kita mau mencari murni yang dia itu membawa satu saja yaitu sapu gitu ya. Jadi yang membawa dua yaitu sapu dan sabit itu enggak dihitung, maksudnya enggak termasuk. Berarti 17-nya ini perlu dikurangi sama yang membawa keduanya, yaitu ini. Sapu dan sabit. Yang membawa sapu dan sabit ini kita buang ya. Jadi dikurangi 10. Gitu. Jadi ini yang murni yang membawa sapu tok. Habis itu ditambah yang membawa keduanya. Gitu, yaitu 10. Terus ditambah yang membawa sabit aja. Berarti 25. 25 ini sama ya, dia termasuk di dalamnya tuh ada yang membawa sapu gitu. Ada yang membawa sapu dan sabit gitu. Nah, kita maunya yang membawa sabit saja gitu. Karena yang membawa sapu dan sabit itu sudah dimasukkan di yang 10 ini gitu. Jadi biar nggak double gitu ya. Jadi perlu dikurangi sama 10. Habis itu ditambah sama dia yang nggak bawa sama sekali ya. Atau yang ditanyakan gitu ya. Yang nggak membawa sapu maupun sabit gitu. Jadi dia ikut bersih-bersih tapi nggak membawa alat. Itu kita misalkan A gitu ya. Oke, kita hitung. 50 sama dengan ini 10, min 10 tambah 10 itu habis ya. 17 tambah 25 berapa? Lalu gini aja, 17, 25 kurang 10 sama dengan 15 tambah A. Jadi 50 sama dengan ini 32 ya, tambah A. Berarti A-nya berapa? 18. Oke, jadi 14A. Lanjut nomor 15. Diketahui suatu garis memiliki persamaan ini. F-3-nya ini, F-2-nya ini, yang ditanya ini. Oke, Fx sama dengan Ax plus B. F-3, berarti X-nya diganti min 3. Berarti min 3A ya, ditambah B. Habis itu, ini sama dengan negatif 1 ya. Nah, F-2, berarti min 2A ditambah B sama dengan min 1. Oke, ini ketemu persamaan linear dua variabel yaitu A dan B. Supaya B-nya hilang ya berarti dikurangi.
Ini kan B kurang B 0, terus ini min plus ya, berarti min 3 plus 2 itu min A, min 1A. Nah, dengan min 1 itu min 2, jadi A-nya 2. Setelah itu kita masukkan ke sini, min 2A berarti min 2 dikali 2 ditambah B-nya, tambah B sama dengan 1. Min 4 ditambah B sama dengan 1, jadi B-nya 5. Gitu. Yang ditanya F5. F5 berarti 5A ditambah B. 5, A-nya tuh 2, berarti 5 kali 2, 10. B-nya 5, berarti ditambah 5. Jadi 15. 15B ya. Lanjut nomor 16. Di antara garis-garis berikutnya memiliki gradien yang sama dengan ini. Oke. Gradien itu rumusnya M itu min A per B. Ya. Dimana A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Kalau ini konstanta. Yang dia angka sendiri gitu, yang nggak ada variabelnya. Ini kan variabelnya X dan Y. Berarti negatif A-nya min 3 per B-nya 1. Jadi M-nya 3. Jadi kita cari di antara A, B, C, D ini mana sih yang gradiennya sama, yaitu 3. Kalau ini berarti min A per B-nya itu yang A min 2 per min 6. Sepertiga. Jadi salah ya, karena bukan 3. Kalau yang B berarti min 2 per 6. Min sepertiga. Juga salah. C min 6 per min 2. 3. Oke, berarti yang C ya. Coba kita lihat yang D. Dia min 6 per 2. Negatif 3 ya. Berarti yang C ya yang benar. 16C. Lanjut nomor 17. Persamaan garis yang melalui perpotongan ini dan garis ini. Jadi garis ini dan ini tuh dia berpotongan kan. Jadi dua garis berpotongan tuh akan ada titik potongnya. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik potongnya, yang melalui perpotongan. Berarti kita mencari garis lain yang dia melewati titik ini. Entah garisnya bisa jadi begini, bisa jadi begini gitu ya. Pokoknya melewatin perpotongannya, titik potongnya gitu. Nah, terus ini. Nah, garis yang kita cari ini, dia itu tegak lurus sama ini gitu. Jadi misalnya dua garis persamaan garis ini tuh misalnya ini gitu ya. Nah, kita mencari garis ini yang selain dia melewati titik potong yang ini sama ini, dia juga tegak lurus sama ini gitu ya. Jadi misalnya yang 2x min y plus 5 itu misalnya garis ini, berarti garis yang kita cari itu yang tegak lurus ya, berarti gini. Gitu, jadi tegak lurus. Terus garis ini juga melewati titik potong tadi ya. Gitu. Oke, berarti kita cari dulu titik potong ini sama ini gitu ya. Berarti 3x plus y plus sama dengan 2 sama x min 2y sama dengan 3. Jadi kita cari penyelesaiannya itu titik potongnya. Gitu. Ini kalau dikali 1 dikali 3 ya, biar dia x-nya bisa tereliminasi, yaitu 3x plus y itu 2
Yang bawah dikali 3 berarti 3x min 6y itu 9. Dikurangi ya, min plus berarti 7y. Ini min 7, jadi y-nya negatif 1. X-nya kita ambil ini misalnya 3x plus y itu 2. Berarti 3x, y-nya itu min 1. Berarti 3x-nya itu 3, x-nya 1. Ya, kita ingat-ingat ya, 1 titik potongnya ini. X, Y berarti 1, negatif 1. Ini sudah full, jadi saya hapus ya. Kita ingat-ingat, jadi titik potongnya itu 1, min 1. Ya, titik potongnya 1, min 1. Nah, terus dia ini. Kita cari gradiennya, kemiringannya ya. Min A per B. Berarti negatif 2 per negatif 1. Jadi 2. Ini gradiennya. Gradien itu M. Nah, kita mencari persamaan lain yang tegak lurus gitu. Nah, kalau tegak lurus, itu berarti misalnya ini M1 ya, yang kita cari itu gradien yang garis satunya ya, yang tegak lurus sama ini. Itu berlaku rumus M1 dikali M2 itu negatif 1. M1-nya 2. Terus M2 yang mau kita cari. Berarti M2-nya negatif 1 per 2 gitu ya. Ini adalah gradien garis yang dicari gitu. Untuk cara cepatnya ya, ketika tegak lurus itu ini awalnya kan 2 tuh. Berarti kalau mencari persamaan yang satunya yaitu tegak lurus gitu ya. Berarti gradiennya ini kalau awalnya 2, 2 itu kan di atas ya. Berarti berubah jadi di bawah. Terus kalau awalnya positif dia juga negatif. Gitu untuk cara cepatnya gitu ya. Oke, berarti sudah deh kita dapat titik yang dilewatin garis yang kita cari sama gradien garis tersebut. Berlaku rumus X min X1 sama dengan M dikali Y min Y1. Jadi X dikurangi ini X1-nya, M-nya min setengah dikali Y min Y1-nya ini negatif 1. X min 1 sama dengan min setengah Y ditambah 1. Kita kedua ruas dikali 2 ya, biar nggak ada pecahan. Berarti 2x min 2 sama dengan min 1 dikali Y plus 1. Jadi 2x min 2 sama dengan min Y min 1. Jadi 2x ditambah Y min 1 sama dengan 0. B ya, 17B. Ini kan min 1-nya pindah ke kiri ya. Berarti kan harusnya plus. Bentar. Kita cek dulu. Wah, habis itu dia kan ini ke kiri kan berarti dia iya harusnya ini minus 1. Bentar. 2x ini plus y. Ini kan plus 1 tuh, tapi kan ada min 2, berarti kan minus 1 sama dengan 0. Iya, salah. Ya Allah, maaf ya. Kita benarkan. Jadi, ya ini loh, rumusnya itu salah. Gitu.
kebalik ya, harusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Jadi ini salah gitu. Jadi ke bawahnya juga salah. Kita ganti ya, maaf ya. Hmm. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi Y min 1 sama dengan min setengah dikali X min 1. Y plus 1 sama dengan min setengah X plus 1. Kita kali 2 berarti 2Y plus 2 sama dengan min X plus 2. Jadinya X plus 2Y. Eh, hmm, ini kan plus setengah ya. Kan ini dikali pelangi ya. Jadi ini ketika dikali 2 itu ini bukan 2. Tapi setengah kali 2 itu 1. Jadinya ini X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Jadi bukan B ya, tapi ini X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Oke. 17 yang C. Oke. Kita lanjut nomor 18. Oke, ini yang ditanya. Terus ada dua persamaan ini. Oke, 3P plus 7Q sama dengan 1 min 5P plus 2Q sama dengan 12. Kali 5 dikali 3 ya. 15P ditambah 35Q. Yang ini supaya 0 berarti ditambah ya ini ya. Berarti 1Q ini berapa? 41. Jadi Q-nya 1. Kita masukkan ke sini 3P ditambah 7 kali Q berarti 7 sama dengan 1. 3P-nya negatif 6, P-nya negatif 2. P berarti min 2 dikurangi 2 kali Q 1. Berarti min 2 jadinya negatif 4. 18D. Lanjut nomor 19. Ada segitiga ABC. B-nya 90, artinya dia siku-siku. Pernyataan yang benar. Berarti yang ini ya, yang merah itu depannya siku-siku ya. Berarti AC kuadrat itu berlaku AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang mana? Ini ya. C kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 19C. Lanjut nomor 20.
luas. Gitu. Kita hitung dulu yang ini. Dia persegi panjang ya. Berarti luasnya yang ini panjang kali lebar. Panjangnya 16 dikali lebarnya 3 ditambah 6 ditambah 3. Karena ini kan sama panjang ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. 16 kali 12, 192. Terus dia ini juga perlu dihitung ya, ini sama ini. Dia sama ya, ukurannya 6, ini juga 6. Terus ini 3, ini juga 3. Berarti itu, karena dia ada dua bangun, berarti 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya yang 6 dikali lebarnya 3. Nah, ini kan ada tandanya tuh. Berarti ini sama gitu kan. Panjang sama lebar ini bisa dibawa balik ya, nggak apa-apa. Berarti hasilnya 36. Udah, ini tinggal ditambah. 192 ditambah 36. 228. 20A. Lanjut nomor 21. Yang ditanya apa ini? Keliling. Keliling bangun pada kamar tersebut jika diketahui sudut BAF, sudut BAF, BDC, BDC, FED, FED, masing-masing adalah siku-siku. Oke. Ini kan sudah jelas ya, BAF, ya, siku-siku, BDC, juga siku-siku, FED, ini juga siku-siku. Oke, yang ditanya keliling. Berarti yang ini 24 ditambah ini 26 tambah lagi ini perlu kita cari ya. Dia ininya 7. Terus kesininya sama kayak ini berarti 24. Nah, kita pakai Pitagoras ya, cari sisi miringnya. BC itu akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ditambah 49. Berarti 625. Akar 625 itu 25 ya. Ini 25. Jadi tambah 25. Terus habis itu ini ditambah ini 7. Terus ditambah ini ke sini. Oke. Berarti ini 10. Ini yang mau dicari. Yang ini panjangnya sama dengan yang bawah yaitu 26. Gitu. Berarti untuk mencari ED, karena kan dia sisi yang bukan yang sisi miring ya, sisi miring itu yang terpanjang, dia di depannya siku-siku. Berarti untuk mencarinya itu 26 kuadrat yang miring dikurangi sama sisi yang pendek lainnya. 10 kuadrat. 26 kali 26, 676 dikurangi 100. Berarti akar dari 576. Berapa ya? 24. Itu berarti habis ditambah 7 ya tadi terakhir, habis itu ini 24. Tambah lagi sama ini 10. Itu yang 24 tadi sudah ya di awal. Nih, gitu. Jadi kelilingnya tuh kita menjumlahkan yang pinggir-pinggirnya semuanya sampai full gitu ya. Berarti berapa ini? 24 tambah 26 tambah lagi 25, 7, terus tambah 24, terus terakhir ditambah 10. 116. Yang C, 21C.
Eh, salah ya. Ya Allah, harus teliti. Ini sayang banget kalau ternyata salah. Padahal ini hitungannya udah bener. Terus tinggal ngilang aja salah gitu ya. Jadi ini ya pelajaran ya harus teliti gitu. 116 yang D bukan C tapi D. 21 delta. Oke, lanjut ke 22. Pada gambar di bawah ini segitiga KLM sebangun dengan segitiga PHR. Panjang sisi HR. HR mana ini yang ditanya? Oke, ini posisinya juga sama ya. O-nya di atas, X-nya di kiri. Berarti untuk mencari HR per yang bersesuaian sama HR mana? Ini ya, ML. Nah, dengan ini 12 per nih 8. HR per ML-nya 6. Bagi 4 itu 3, bagi 4 itu 2. 6 bagi 2, 3. Jadi HR-nya 3 kali 3, 9. 22D. Lanjut, 23. Jika diketahui sudut ADC sama CFA, itu siku-siku ya, 90. AE itu sama dengan CE, AE sama dengan CE, berarti dia dia ini ya, sama kaki ya. BCCD, BCCD, BCCD. Oke, ini sama gitu. Maka FC itu yang ini yang ditanya ya. Yang ini itu yang ditanya. Berarti tadi BC itu 4 ya. Ini juga 4. Hmm, ya. Tadi kan ini ya, AE itu sama dengan BC. AE itu sama dengan CE. Artinya kan dia sama kaki ya. Gitu. Nah, kalau dia sama kaki, terus di sini ada garis yang ke sini, terus dia tegak lurus sama sisi yang ini, artinya ini tuh tepat di tengah-tengah gitu. Nah, karena tadi sudah kita tahu BC itu 4, berarti ini juga 4 karena dia di tengah-tengah ya. Gitu. Terus CD itu juga 4. Nah, terus tadi juga siku-siku itu mana? ADC ya. ADC dia siku-siku. Nah, berarti di ini Pitagoras tuh. Gimana ya? Ya, ini D, ini A, ini C, ini siku-siku ini Pitagoras ya. Yang miringnya 8, DC-nya 4. Nah, kita mencari AD. AD berarti akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti akar dari 64 dikurangi 16. Berapa? 36. Oh, 36.
Berapa? 64 dikurangi 16. 48. 48 itu berapa? 16 dikali 3 ya. 16-nya, akar 16 itu 4, ini masih ada akar 3. Jadi, adanya 4 akar 3. Adanya itu 4 akar 3. Kalau yang ditanya itu kan FC ya. FC. Oke. Berarti bentar. Ada segitiga siku-siku yang ini sama gini. Ini kan segitiga siku-siku tuh. Kita sudah tahu ketiga sisinya. Ini 4 akar 3 ya. Nah, kita itu FC. FC itu mana sih? FC ini yang ditanya. FC. CE AD. Gini. Kita lihat segitiga besar ACE gitu ya. Gitu. Dia itu kan segitiga ya. Segitiga itu punya luas. Di mana luas itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Gitu. Berarti setengah. Kalau alasnya kita pakai AC artinya 4. Tingginya berarti EA ya. EB. EB itu bentar. Oh, alasnya jangan AC. Alasnya CE. CE ini CE tadi kan sama dengan ini ya, AE. Gitu. Oke. Jadi, ketika ini sama dengan ini, terus dia kan ini tegak lurus. Terus dia CFA, dia juga tegak lurus. Gitu ya. Ini kan tadi segitiga sama kaki tuh. EC sama dengan EA. Nah, berarti karena ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, artinya FC itu juga akan sama dengan AD. Itu berlaku itu. FC sama dengan AD. Gitu ya. Sehingga karena AD-nya itu 4 akar 3, berarti FC-nya juga sama. FC-nya juga 4 akar 3. Gitu. Sudah deh. Karena di sini ditanya FC, berarti sudah ketemu. 4 akar 3 yang B. Jadi 23B.
Oke, kita lanjut ke 24. Oke, pelurus sudut P itu artinya pelurus sudut P itu 100, pelurus kan 180 ya, berarti 180 derajat dikurangi X gitu. X-nya belum tahu ya, gitu. Jadi ini namanya, yang ini tuh pelurus sudut P gitu. Kalau penyiku sudut P berarti dia 90 dikurangi X gitu. Nah, ternyata ini itu 3 kalinya ini. Berarti kan nulisnya gini ya. 3 dikali 90 min X. Gitu, tinggal kita cari X-nya ya. Jadi dia 2X sama dengan 90 ya. Berarti X-nya 45. Oke, gitu. Jadi X ini maksudnya ya sudut P gitu. Jadi pelurusnya, mm, pelurusnya ini, pelurusnya sudut P gitu ya. Sudut P-nya 45. Gitu, berarti dia pelurusnya 45 itu kan 180 dikurangi 45 kan? Berapa? 135. Terus kalau penyikunya P berarti dia 90 kurangi 45 itu 45 ya. Nah, kita buktikan aja. Ini apakah 3 kalinya ini? 45 kali 3? Iya, 135 gitu. Jadi benar gitu ya. Jadi P-nya itu ini. 45. 24C. Ya, 24C 45 derajat. Lanjut nomor 25. PVU. Ya, ini yang ditanya. Ya, ini kan PQR kan sudut lurus ya, jadi dia totalnya 180. Berarti 2X ditambah 40 ditambah 3X tambah 65 itu 180. Oke, yang ditanya yang ini ya, 2X. Berarti 2 kali 25, 50. 50 hasilnya. Maaf, maaf, salah ya. Bukan 25. 75 dibagi 5 itu 15. Berarti PHU kan 2X tuh, 2 kali 15, 30. Ya, maaf ya, jadi 25 yang A.
Nah, ini gambar apa ya? Ini garis sumbu ya. Jadi ketika dia ini dibagi dua, situ ini titik tengahnya, terus ditarik garis yang melewati titik tengah dan dia tegak lurus dengan garis yang ini. Nah, itu garis sumbu. Jadi 26C.